Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Sudah siapkah untuk belajar? Tentu sudah ya. Selalu semangat belajar dan jangan kalah dengan kata lelah, karena lelahmu hari ini akan terbayar indah di masa depan. Ingatlah nasihat Imam Syafi'i, jika kamu tidak sanggup menahan lelahnya belajar, maka kamu harus sanggup menahan perihnya kebodohan. Maka kita harus selalu semangat belajar ya. Sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, kita membaca doa belajar dulu ya. Berdoa dimulai. Selesai. Inilah tujuan pembelajaran kita hari ini. Materi pembelajaran kita hari ini adalah tentang keteladanan Nabi Sulaiman alaihi salam. Keagungan Nabi Sulaiman alaihi salam. Sulaiman bin Daud adalah satu-satunya nabi sekaligus raja yang memperoleh keistimewaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga bisa memahami bahasa binatang. Dia bisa bicara dengan burung hudhud dan juga mampu memahami bahasa semut. Dalam Al-Quran Surah An-Naml ayat 18-26 adalah contoh dari sebagian ayat yang menceritakan akan keistimewaan Nabi yang sangat kaya raya ini. Allah berfirman, "Dan Sulaiman telah mewarisi Daud, dan dia berkata, 'Wahai manusia, kami telah diberi pengertian tentang suara burung dan kami diberi segala sesuatu. Sesungguhnya, semua ini benar-benar suatu karunia Allah yang nyata.'" Beberapa karunia besar Nabi Sulaiman diantaranya, yang pertama, mengetahui bahasa semua binatang. Nabi Sulaiman dapat berbicara dengan berbagai macam binatang. Beliau mengetahui bahasa semua binatang dan bahkan seringkali berbicara dengan binatang-binatang tersebut. Contohnya adalah semut dan burung hudhud. Yang kedua, nabi yang paling kaya di antara manusia sepanjang sejarah peradaban. Bahkan saking kayanya, beliau dianggap sebagai manusia yang paling kaya sepanjang peradaban manusia. Istana beliau sangat megah dan luas dan di dalamnya bertaburan batu-batu mulia. Yang ketiga, mempunyai pasukan yang paling kuat dalam sejarah manusia, yaitu pasukan manusia dan para jin yang bekerja menuruti perintahnya. Yang keempat, ia dapat mengendarai angin kemanapun sesuai perintahnya. Kemampuan mengendarai angin ini merupakan kendaraan yang paling cepat di antara kendaraan manapun. Itulah tadi beberapa karunia besar Nabi Sulaiman. Tetapi justru dengan kekuasaannya yang amat agung dan besar, seakan tidak terbatas, hal ini membuat Nabi Sulaiman merasa rendah hati di hadapan makhluk Allah yang lain. Di antaranya adalah yang pertama, rasa malu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Sulaiman melihat karunia Allah terlalu besar, tetapi ibadahnya ia merasa masih kurang. Beliau malu memandang ke langit karena malu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, berdialog dengan rakyat kecil. Nabi Sulaiman senang berkomunikasi dengan rakyatnya, walaupun rakyatnya hanya beberapa ekor semut. Ketika pasukan jin, manusia, dan burung-burung sampai di lembah semut, berkatalah seekor semut bernama Jarzan. Ia berkata, "Wahai semut-semut, masuklah ke dalam sarang-sarangmu, agar kamu tidak diinjak oleh Sulaiman dan tentaranya." Sedangkan mereka tidak menyadari. Mendengar hal ini, Nabi Sulaiman bertanya, "Mengapa engkau berkata seperti itu?" Maka Jarzan berkata, "Mohon maaf wahai Nabi, saya akan memerintahkan yang lain." Maka Jarzan berkata pada warga semut, "Wahai para semut, marilah kita minggir berbaris rapi untuk menyaksikan iring-iringan pasukan Nabi Sulaiman."
Dari sinilah Nabi Sulaiman tersenyum dan berdoa kepada Allah supaya diberi karunia pandai bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketiga, Nabi Sulaiman senang bekerja sebagai wujud syukur. Nabi Sulaiman termasuk sebagian nabi yang paling pandai bersyukur, seperti diungkap dalam Al-Quran. Suatu ketika, beliau bertanya kepada Allah, "Ya Allah, tunjukkan padaku seseorang yang bisa membuatku pandai bersyukur." Lalu Allah memerintahkannya melihat dua orang yang bekerja keras. Yang seorang bekerja keras bertujuan sekedar untuk mengganjal perut dari kelaparan, sedangkan yang satu lagi ia bekerja bertujuan untuk bersyukur dan tidak termasuk orang yang dikatakan penganggur. Lalu Nabi Sulaiman berdoa pada Allah supaya diajari pekerjaan yang membuatnya bersyukur. Lalu Allah mengajarinya ilmu menyepuh besi dengan emas, sehingga beliaulah manusia pertama yang menyepuh besi dengan emas. Yang keempat, juga kehebatan kekhusyuan sholat Nabi Sulaiman, sampai-sampai ketika beliau meninggal dalam posisi sedang berdiri sholat. Beberapa tafsir menyebutkan bahwa meninggalnya Nabi Sulaiman adalah ketika beliau sedang berdiri melaksanakan sholat. Dalam keadaan berdiri, ruhnya diambil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan beliau sedang berdiri memegang sambil bersandar pada tongkatnya. Ia berdiri dalam posisi meninggal selama 1 tahun, dan pasukannya yang juga terdiri dari jin-jin dan setan tidaklah mengetahui kalau Nabi Sulaiman telah meninggal, bahkan sudah selama 1 tahun. Sehingga tongkat yang dipakai bersandar itu rapuh dimakan rayap. Saat itulah Nabi Sulaiman tersungkur dan jatuh. Dan saat itu para jin sadar bahwa Nabi Sulaiman telah meninggal. Itulah materi kita pada hari ini. Selanjutnya, yuk kita jawab pertanyaan dulu. Pertanyaan yang pertama, di bawah ini, manakah yang menunjukkan sikap rendah hati Nabi Sulaiman? Apakah A. malas bekerja, ataukah B. khusyuk dalam sholat, atau C. tidak pernah bersyukur, ataukah D. selalu mengeluh? Kira-kira jawabannya apa ya? Ada yang tahu? Ya, betul sekali, jawabannya adalah B. khusyuk dalam sholat. Bahkan saking khusyuknya, ketika beliau meninggal saat sholat, pasukannya tidak mengetahui bahwa beliau telah meninggal. Pertanyaan yang kedua, sebutkan satu contoh sikap yang dapat kita lakukan untuk meneladani sikap Nabi Sulaiman. Kira-kira jawabannya apa ya? Ada yang tahu? Ya, betul sekali. Contoh sikap yang dapat kita lakukan, misalnya bekerja keras dalam segala hal, ataupun selalu bersyukur atas nikmat yang Allah berikan, atau bisa juga dengan khusyuk dalam melaksanakan sholat. Nah, kita sudah selesai menjawab semua pertanyaan. Ada yang menjawab semuanya dengan benar? Selamat, kita beri tepuk tangan dulu untuk kita semua. Nah, selesai sudah pembelajaran kita hari ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga pembelajaran hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Sebelum mengakhiri pembelajaran, kita berdoa dulu ya. Berdoa dimulai. Selesai. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.